kasih Bapa yang baik. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami beracara ya Tuhan, yang nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Setiap jemaat-Mu Tuhan yang mungkin dalam perjalanan, Tuhan Kau tolong Bapa. Engkau yang menyertai, melindungi Tuhan. Apapun setiap tantangan di tangan saya ini, kami percaya selalu ada jalan di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa Tuhan, bila mereka bisa sampai di tempat ini bersama kami menuju kemuliaan nama. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menaikkan pujian penyembahan ini dalam tangan. Bila Kau bertata ya Tuhan, dalam pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Ini doa kami Tuhan. Kami mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. All my life I'm seeking you. Ini kerinduan kami Tuhan. Ini kerinduan hati kami. Mari kita katakan dari awal. All my life. All my life I'm seeking your embrace. Holy Spirit, Holy Spirit, come. I need your touch and grace. Show me your love. Show me your unfailing love and let me know you are here. Father, dwell in me. Fill me with your holiness. Make my heart very clear. Let your love overflow. Holy grace and God, let me hear your mighty hand. Let us worship you evermore. Kita katakan all my life. All my life I'm seeking your embrace. Holy Spirit, we need you. Holy Spirit, come. I need your touch and grace. Show me your unfailing love, Lord. Show me your unfailing love and let me. You are here. You are here, Father. Father, dwell in
let your love there is no one greater than your power, Lord. That's worship you.
betapa baiknya Tuhan. Oh, rasakan dan nikmati kasih setia. Sekali lagi katakan, ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia. Sekali lagi katakan, kasih setia. Bapak yang katakan, syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihimu, Allah yang memeliharamu. Syukur bagimu Tuhan. Amin. Selamat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihimu. Oh, Allah yang memeliharamu selamanya. Haleluya. Ucapkan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi katakan, ucapkan dan lihat Engkau baik Tuhan, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia. Bapak Ibu katakan, syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihimu, Allah yang memeliharamu. Syukur, oh, yeah. Bagimu Tuhan, Allah yang mengasihimu.
Kemurahan hati itu harus ada di dalam kita. Karena apa? Karena kita sudah ditebus, saudara kasih. Itu yang paling besar itu. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia sehingga Dia mengaruniakan Anaknya yang tunggal kepada kita, sehingga semua orang percaya kepadanya tidak binasa dan memperoleh hidup yang kekal. Itulah kemurahan hati Tuhan. Jadi kalau Tuhan Yesus mengatakan dalam khotbah di bukit, dikatakan berbahagialah orang bermurah hati karena mereka akan beroleh kemurahan. Karena Tuhan akan menambahkan kemurahan hati kepada orang yang bermurah hati. Jadi ini proses yang terus menerus. Jadi murah hati bukan berarti hari ini saya murah hati, besok gak murah hati. Tidak, saudara. Murah hati sudah dikasih Tuhan pada saat Dia mengaruniakan Anaknya itu. Dan selanjutnya kita harus berbuah murah hati, saudara. Dan juga saudara-saudara terkasih, kemurahan hati itu adalah respon untuk orang-orang di sekitaran kita. Kita udah bahas beberapa dimensi dalam kehidupan kita bermurah hati. Satu itu untuk kita, untuk keluarga besar, komunitas kita, gereja, ya, orang-orang yang membutuhkan yang lain, baik itu yang Kristen maupun non-Kristen. Di Amsal dikatakan siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiwatangi Tuhan yang akan membalas perbuatan. Jadi bayangkan kalau kita bermurah hati, itu kita nggak rugi, nggak pernah rugi orang bermurah hati. Dan yang selanjutnya saudara-saudara terkasih, orang murah hati itu karena merespon iman kita. Jadi iman kita ini merespon bahwa kita harus murah hati. Di Yakobus 1 ayat 22 dikatakan, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika kita tidak melakukan firman, sama saja kita menipu diri kita sendiri. Jadi kebaikan hati itu, kemurahan hati itu karena respon dari firman, saudara terkasih. Kalau Tuhan bilang berikan, kita berikan. Kita belajar hari ini tentang Zakheus. Ya. Zakheus. Apakah Zakheus dengan tinggal di kota besar, kepala kantor pajak, kaya? Dia ternyata bermasalah, saudara terkasih. Dia ini adalah musuh semua orang. Kenapa dia musuh semua orang? Kok kaya? Kok bisa dimusuhin orang? Harusnya semakin kaya makin banyak mendekati. Seperti gula, didekati semua banyak. Tapi dia musuh semua orang. Jadi kalau saudara-saudara ini menunjukkan bahwa kekayaan dan jabatan belum tentu membuat kita bahagia, saudara-saudara. Jadi Zakheus ini musuh semua orang, terutama orang Israel. Kenapa dia musuh semua orang? Satu, saudara-saudara kasih, dia karena kerja di kepala kantor pajak. Dan yang kedua yang membuat orang semakin marah sama si Zakheus ini, semakin gak suka sama Zakheus. Dia kerja sama penjajah. Dia kerja sama orang Romawi, nggak mungkin dia kerja sama orang Israel kan? Yang namanya juga
yang menjajahnya bangsa Romawi, masa dia kerja sama orang Israel? Nggak mungkin. Dia bekerja sama penjajah. Untuk kita dapat menghidupi hidup kita harus mengetahui tujuan hidup kita, purpose of our life. Pertama, untuk mengetahui problem kita, mengetahui tujuan hidup kita harus menemukan apa sih problem kita. Apa problem kita? Ya. Kita baca Lukas 19 ayat 3. 1, 2, 3. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Jadi namanya problem itu pasti short, saudara-saudara terkasih. Namanya problem itu pasti ada yang kurang. Kurang ajar, kurang iman, kurang duit, kurang kasih. Problem itu urusannya semua pasti dengan urusan kurang, saudara terkasih. Jadi pertama adalah saudara terkasih, dalam kondisi apapun kita sekarang, baik atau burukkah, sakit atau sehatkah, terikat atau terlepaskah engkau dari segala sesuatu, beban beratkah engkau, kita harus menemukan tujuan hidup kita. Saya nggak tahu apa tujuan hidup kita, saudara terkasih. Tapi saya menemukan tujuan hidup saya lebih lagi, dan itu terus ditambah-tambahkan Tuhan kalau kita minta. Tapi kita harus minta. Dan kita akan merasakan apa yang kurang. Selanjutnya pada saat kita menemukan masalah, terus diapain masalahnya? Kita harus menemukan problem solving. Jadi setelah kita menemukan masalah, kita harus menemukan problem solving. Bagaimana kita menyelesaikan masalah itu, saudara-saudara kasih. Kita baca dari Lukas 19 ayat 4. 1, 2 ya. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Jadi pada saat kita menemukan masalah, we need to find the problem solving. Kita harus menemukan bagaimana memecahkan masalah itu. Jadi di sini saudara terkasih ada kegiatan yang harus dilakukan. Jadi kalau kita ada masalah, terus kita dulu diam, termenung dan terus menikmati masalah, dan masalah kita selesai. No. Masalah kita itu harus diselesaikan. Gak bisa diam, gak bisa nangis. Percuma. Jadi kita harus selesaikan. Pertama adalah kita harus bekerja lebih keras. Apa itu saudara? Itu berlarilah mendahului. Jadi kita harus lebih cepat daripada orang lain, supaya posisi kita itu even, supaya kita posisi sama. Kalau nggak kita selalu ketinggalan dong. Jadi dalam menyelesaikan masalah itu kita harus berlari mendahului. Kita harus bekerja lebih keras. Kita harus berpikir lebih keras. Bila perlu manjat, saudara-saudara terkasih. Manjat ini apa? Saudara, kita butuh alat. Dan kita harus tahu, waktu kita mau mendahului, waktu kita mau memanjat, kita mengetahui mau kemana ini. Sama seperti Zakheus, dia mau tahu, dia berlari, dia manjat, karena dia tahu Tuhan Yesus akan lewat di situ. Ini selanjutnya saudara-saudara terkasih, pada saat kita menemukan penyelesaian masalah, harus dijalani. Jadi pada saat kita sudah menemukan finding problem solving, kita harus berjalan dalam solusi itu. Sama juga seperti Zakheus, saudara-saudara terkasih. Di ayat kelima kita baca bersama-sama, setelah ayat keempat, yaitu kita baca sama-sama Lukas 19 ayat 5, 1, 2 ya. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Jadi pada saat finding the problem solving, kita sudah menemukan, sudah mempersiapkan diri. It's time for the exam. Dalam hal ini saudara-saudara terkasih, Tuhan Yesus bilang, Zakheus, come down immediately. Tuhan bilang, hai tenang, gua ada di sini.
ada bersama denganmu. Jadi pada saat persiapan sudah benar, saudara-saudara terkasih, Tuhan akan berjalan bersama dengan kita. Jadi dia minta, tenang boys, tenang, please calm down, slow, please. I'm with you, I will stay with you today. Jadi perlu dijalanin. Jadi kalau udah persiapan, masa gak masuk dalam ujian, ya gak dapat nilai, gak lulus. Demikian juga Zakheus, saudara-saudara terkasih. Dia sudah tahu Tuhan Yesus arah sana, dia sudah tepat menebak arah Tuhan Yesus berjalan. Dan saya tahu Tuhan menghargai orang yang berusaha. Kalau enggak, ngapain Tuhan Yesus lihat ke atas? Orang-orang ramai berkerumun, ini apa sempat-sempatnya dilihat ke atas, saudara-saudara terkasih. Oh, Tuhan itu tahu kita berusaha. Jadi jangan juga sedih kalau kita berusaha. Aku berusaha gak ada yang lihat. Oh, mungkin kamu gak dilihat manusia, gak mungkin dan ayah sama mamamu, atau baby sama ibu, atau siapapun teman-teman kita. Tapi Tuhan pasti melihat usaha kita. Amin, saudara-saudara terkasih. Dalam berjalan bersama Tuhan, saudara-saudara terkasih, kita juga harus merespon. Jadi waktu Tuhan bilang, lu tenang ya, gue bersama dengan engkau. Dalam hal ini kita harus respon, saudara-saudara terkasih. Tuhan itu bilang, ketuk maka dibukakan, cari maka akan mendapatkan. Jadi Tuhan itu butuh kita. Dalam hal ini Zakheus apa jawabannya, saudara-saudara terkasih? 1-2 Lukas 9:6. 1-2 ya. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Jadi Zakheus itu langsung turun menyambutnya dengan sukacita. Jadi on the solution itu juga harus ada respon dari kita. Gak bisa dari disuruh turun, tenang boys, tenang teman, aku sudah bersama dengan engkau. Udah dibilang tenang, kita gak mau tenang juga. Ya susah, saudara-saudara terkasih. Kita harus sama-sama harus ada respon. Dalam hal ini kita butuh memberi tanggapan atas tangan yang terulur, saudara-saudara terkasih. Tapi jangan salah, pada saat kita berjalan untuk solusi itu, bukan berarti orang senang. Mungkin keluarga kita senang, tapi teman-teman kita, tetangga-tetangga kita, atau yang lain mungkin gak senang. Karena banyak orang-orang di dunia, dia senang orang lihat orang susah, bukan senang lihat orang senang. Jadi kalau kita menemukan masalah kita dan sudah berjalan bersama dengan Tuhan, jangan dengarkan orang lain yang sirik, saudara-saudara terkasih. Karena itu sudah biasa. Jadi jangan bilang kita itu, aku udah berjalan di sini, ini masih bicarakan, ini masih bicarakan. You not alone. Itu gak masalah baru. Itu dari 2000 tahun yang lalu sudah ada begituan. Jadi gak usah merasa jengkel, gak usah merasa marah kalau orang gak suka sama kita. Orang iri dengan perbaikan kita, jangan merasa jengkel, saudara-saudara. Hidup dalam kemurahan hati. Pertama, untuk hidup dalam kemurahan hati itu adalah satu, mengakui Tuhan. Katakan mengakui Tuhan. Mengakui Tuhan kita baca ayat Lukas 19 ayat 8a ya. Jadi yang merah saja, saudara terkasih. Kita baca dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan. Jadi kalau kita sudah orang dengar dengan cacat, bilang Tuhan, teriak Tuhan, I need Tuhan, akui Dia. Karena kita nggak bisa mengatasi yang ngomong kiri kanan atas bawah muka belakang, saudara-saudara terkasih, pusing kita.
Dalam itu kita harus bermurah hati. Caranya apa? Sudah punya solusi, sudah punya segalanya, harus murah hati, senyum. Wah, tenang nih, confidence. Kalau orang-orang ngomong teriak Tuhan. Yang kedua, yaitu adalah memberikan persembahan, saudara-saudara. Jadi ini konsep memberikan persembahan ini bukan baru-baru sekarang aja. Dari dulu, dari zaman Abraham, dari zaman Adam, Kain, Habel, itu sudah, saudara. Dari proses penciptaan itu sudah ada. It's not new about persembahan, saudara kasih. Jadi kalau ngomong masalah duit, persembahan, memberi itu bukan hal yang baru. Jadi jangan merasa ngomong persembahan dulu, kalau ngomong dulu. No, itu dari dulu. Orang bermurah hati itu pasti selalu dengan aplikasi memberi, dengan perbuatan. Jadi kalau kita memberikan sesuatu ke Tuhan, itu berikan yang paling berharga. Bukan berarti kita harus masukin kin. No, saudara. Tapi berikan apa yang paling berharga. Jika hatimu paling berharga untuk Tuhan, persembahkan hatimu. Jika tanganmu yang paling berharga untuk Tuhan saat ini, persembahkan tanganmu. Tuhan, aku mau mengerjakan ini untukmu hari ini. Tuhan, hatiku sekarang lagi bergembira, aku mau menyerahkannya kepadamu hari ini. Tuhan, mulutku lagi suka nyanyi. Aku mau persembahkan hari ini kepadamu Tuhan. Jangan dalam hal ini saudara terkasih, kita harus mempersembahkan sesuatu. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Tidak bisa orang mengatakan dia mempunyai iman, aku mempunyai perbuatan. Tidak pernah saudara terkasih. Kita melakukan sesuatu karena kita punya keyakinan untuk melakukannya. Jadi untuk hidup dalam kemurahan hati, dalam kemurahan, pertama itu akui Tuhan. Kedua, memberikan persembahan apa saja saudara kasih. Oh, aku lagi pikir, lagi cerdas, aku kasih ide ini seperti ini supaya bisa dijalankan. Oh, aku lagi punya wisdom hari ini, aku mau berkatakan hal ini supaya terjadi perdamaian. Oh, hari ini aku lagi semangat. Oh iya, aku akan melakukan sesuatu yang lebih daripada orang lain. Oh, exclamasi. Yang ketiga saudara terkasih, supaya kita terus hidup dalam kemurahan hati, itu adalah saudara terkasih, kita harus menerima keselamatan. Ya, kata keselamatan. Ya, kita baca Lukas 19 ayat 9, 1-2 ya. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Jadi saudara-saudara terkasih harus terima keselamatan. Terima keselamatan itu nggak sekedar terima Tuhan Yesus tidak melakukan apa-apa. Jadi ingat saudara terkasih, akui Tuhan, memberikan persembahan, dan terima keselamatan. Jadi itu proses selanjutnya saudara terkasih. Keselamatan bukan hanya untuk kita saja, tapi untuk semua isi rumah kita. Jika saat ini kita diselamatkan di satu rumah. Jika engkau di tempat pekerjaanmu akan diselamatkan. Amin. Jika kita tinggal di lingkungan itu akan diselamatkan. Ingat ya, Nuh diselamatkan dalam bahtera. Siapa aja di situ? Bukan hanya keluarga Nuh. Sebenarnya Nuh udah undang yang lain, tapi semua diketawain. Ini siapa, orang gila ini? Masa bangun bahtera di atas gunung? Gak pernah sejarahnya. Ini masa bangun kapal di atas gunung? Orang gila ini. Waktu dia masukin hewan-hewan, orang ini gila juga. Apa ini masukin hewan? Nanti dimakan harimau dia bagaimana? Dan jangan lupa, keselamatan itu bukan sekedar terima Tuhan Yesus. Keselamatan
kerjakan, saudara-saudara terkasih. Dan ada berkat di sana, berkat Abraham. Ingat saudara-saudara terkasih, berkat Abraham itu berkat tidak bersyarat. Berkat Abraham itu adalah berkat tidak bersyarat. Tuhan kasih tanpa syarat, saudara-saudara terkasih. Abraham hanya terima. Mau nggak terima berkatnya, saudara-saudara terkasih? Dan keempat, saudara-saudara terkasih, ini yang paling penting nih, saudara-saudara terkasih. Untuk hidup dalam kelimpahan, kemurahan hati, itu harus ada kehidupan yang selalu menang. A winning life. Katakan amin, saudara terkasih. Jadi kehidupan yang berkemenangan itu harus. Zakheus, saya yakin percaya, saudara terkasih, dia itu hartanya ludas, des. Dan dia memulai sesuatu yang baru. Dalam menutup firman hari ini, saudara-saudara terkasih, ada satu hal yang harus dibawa pulang. Ingat, apa aja yang short dalam hidup kita, kita harus temukan. Apakah kita short dalam kesadaran? Apakah kita pendek dalam pemikiran? Apakah kita kekurangan dalam hal yang lain? Temukan. Mungkin banyak, Pak. Ya, temukan satu-satu. Kita bahas satu-satu nanti. Kita jalani satu-satu. Kedua, finding the problem solution. Problem solving. Ketiga, work on the solution. Berjalan untuk masalahnya. Pada saat kita berjalan dalam masalah, Tuhan bilang, ini tangan gua nih. Yuk, lihat tangan gua. Pegang tangan gua. Udah disuruh turun, gak mau turun, ya susah, saudara terkasih. Kita harus mau turun, berjalan bersama dengan Tuhan. Dan pada saat berjalan bersama Tuhan itu gak enak, saudara terkasih. Di sini pun Zakheus sama. Di apain? Cucu. Apa aja bisa diomongin. Yang baik bisa diomongin salah. Jangan marah, itu sudah biasa. Jangan merasa sendiri, karena itu sudah banyak orang mengalaminya. Dan untuk mengatasi itu yang gosip, cucut, apapun itu, kita harus hidup dalam kemurahan hati. Kemurahan hati, pertama sarannya itu akui Tuhan. Kedua, persembahkan sesuatu. Apa aja. Gak harus duitmu. Mungkin tanganmu, buah tanganmu, buah perkataanmu, buah pikiranmu, buah suaramu. Apa aja. Senyummu. Tuhan akan mengatakan apa yang mau kau persembahkan. Karena roh itu telah dibangkitkan, roh itu telah dilantik, telah hidup. Yang ketiga, jalankan keselamatan. Jalan keselamatan bukan berarti, oh Tuhan aku jalan keselamatan ini aku susah dong. No, Tuhan bilang kalau kau mendapatkan keselamatan daripada aku, engkau akan menerima berkat Abraham, karena engkaulah anak-anak Abraham. Tadi udah dibagikan tadi berkat Abraham itu apa? Yang terakhir, punya gaya hidup berkemenangan. Terlepas kerja jadi pelayan Tuhan kah, full timer kah, part timer kah, all timer kah, jadi apapun, jadi ibu rumah tangga kah, jadi student saat ini, be number one. Jangan menjadi orang kedua, orang ketiga. The spirit ya. If you become number 2 with the spirit of number 1, is okay. The spirit is more important than the result. Jadi itu penting untuk kita semua. Biarlah kita pulang dari tempat ini mempunyai kelimpahan, penuh kemurahan hati. Kemurahan itu menjadi gaya hidup. Itu merupakan bagian ucapan syukur kita. Akan menutup firman Tuhan.